Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotbah a'adzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas ayat-ayat serta hadis-hadis yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam risalah Fadlul Islam terkait kewajiban untuk berpegang teguh dengan sunnah serta keharusan untuk meninggalkan jalan-jalan ahlul bid'ah wad dalal, di mana ini adalah merupakan satu bentuk kewajiban min faraidillah dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula penjelasan bahwa merubah dan mengganti syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu bentuk keharaman, perbuatan yang diharamkan. Setelah muallif rahimahullahu taala menyebutkan tentang ayat-ayat serta hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban tersebut, kewajiban berpegang teguh dengan sunnah, beliau menjelaskan akibat serta pengaruh yang akan didapatkan oleh mereka yang justru mengganti dan merubah, atau mereka yang tidak berpegang teguh dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim rahimahumullahu taala, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'alal haud wa la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati
hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ini adalah merupakan lafaz dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Adapun di dalam Sahih Muslim lafaznya adalah ana faratukum 'alal haud wa la unazi'anna aqwaman thumma la ughlabanna 'alaihim fa aqulu ya rabbi ashabi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hadis ini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum menjelaskan tentang salah satu hal yang wajib kita imani. Di antaranya adalah terkait dengan perkara haudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana siapa yang minum darinya fala yadhma'u ba'dahu abada, maka setelah dia minum, dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Telaga ini adalah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ana faratukum 'alal haud. Al-farat, makna dari kata faratun ini adalah alladhi yataqaddamu al-qauma, yaitu orang yang mendahului suatu kaum untuk mempersiapkan segala kebutuhan mereka. Jadi dalam suatu rombongan biasanya ada yang berangkat terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam perjalanan. Nah, ini makna bahasa dari kata faratun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Artinya beliau menunggu umatnya di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati. Kemudian akan diangkat kepadaku rijalun min ummati, orang-orang dari umatku, hatta idza ahwaitu liunawilahum, hingga ketika aku hendak menggapai mereka, ukhtuli juduni, maknanya adalah yusadduna anni, atau mereka itu justru dihalangi dariku, atau yunza'anna, mereka justru ditarik sehingga tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu, lantas aku berkata, ay rabbi ashabi ashabi, ya Rabb, mereka adalah sahabat-sahabatku. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal mereka. Fayuqalu, lantas kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka, atau perkara-perkara baru yang telah mereka buat setelah engkau. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Hadis yang mencakup atau menjelaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hadis yang mutawatir. Hadis yang menjelaskan tentang sifat
telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hadis yang mutawatir. Di antaranya ada yang menjelaskan tentang sifat dari telaga tersebut. Ada yang menjelaskan tentang siapa saja yang akan minum dari telaga tersebut dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah merupakan hadis yang mutawatir yang diriwayatkan lebih dari 50 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan wa likathirin min haula'is sahabah fi dzalika ziyadatun 'ala al-haditsil wahid ka Abi Hurairah wa Anas wa Ibnu Abbas wa Abi Sa'id wa Abdullah ibnu Amr wa ahadithuhum ba'daha fi mutlaqi dzikril haud wa fi sifatihi ba'daha wa fi man yaridu alaihi ba'daha wa fi man yudfa'u anhu ba'daha wa kadzalika fil ahadits allati awradaha al-musannif fi hadzal bab wa jumlatu turuqiha 19 tariqan. Wa balaghani anna ba'dha al-mutaakhirin wasalaha ila riwayati 80 sahabiyan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kebanyakan di antara sahabat tersebut hadis-hadis mereka itu mengandung ziyadah. Ziyadah artinya tambahan. Tambahan yang tidak terdapat di dalam hadis yang satunya. Seperti Abu Hurairah, Anas, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Abdullah bin Amr, di mana hadis mereka sebahagian di antara hadis mereka itu menjelaskan tentang sifat telaga, menjelaskan telaga saja secara mutlak. Dan sebahagian yang lainnya ada yang menjelaskan, kata beliau, terkait dengan sifat dari telaga itu. Sebahagian lainnya menjelaskan siapa yang akan dapat minum darinya. Sebahagian lain menjelaskan siapa yang terhalang dari telaga tersebut. Begitu pula kata beliau, wa kadzalika fil ahadits allati awradaha al-musannif fi hadzal bab. Wa jumlatu turuqiha 19 tariqan. Adapun total jalan dari hadis ini ada 19 jalan, kata beliau. Ada 19 jalan dari hadis ini. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa balaghani, dan telah sampai kepadaku, anna ba'dal mutaakhirin, bahwa sebahagian di antara ulama mutaakhirin wasalaha ila riwayati 80 sahabiyan, bahwa hadis yang menjelaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini periwayatannya sampai 80 orang sahabat yang meriwayatkannya. Jadi hadis ini termasuk dalam kelompok hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi, di mana di antara sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asal. Airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Begitu pula sifatnya, anna urfahu atyabu minal misk, wanginya itu lebih baik daripada kasturi, di mana disebutkan di dalam hadis, ma'uhu abyadu minal wariq, airnya lebih putih dari perak,
dan aromanya lebih baik daripada kasturi. Begitu pula di antara hal yang dijelaskan terkait dengan telaga ini, bahwa air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dialirkan dari Al-Kautsar yang terdapat di dalam surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tainaka al-kautsar. Al-Kautsar ini adalah merupakan nahrun, sungai yang ada di dalam surga. Begitu pula kizanuhu atau gelas-gelasnya kanujumis sama, seperti halnya bintang-bintang di langit. Pengumpamaan di sini bisa jadi menunjukkan al-kathrah, banyaknya, bisa jadi juga menunjukkan sifat dari ibriq atau gelas dan teko-tekonya tersebut, di mana sebagaimana bintang di langit itu berkelip-kelip, berkedip-kedip karena mengkilatnya, maka begitu pula halnya dengan gelas-gelas yang terdapat di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuknya, bentuk dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa. Jadi bentuk telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu murabba', persegi 4. Panjangnya itu sejauh perjalanan 1 bulan, dan ke sisi-sisinya itu sama. Jadi ini menunjukkan bahwa bentuk dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah murabba', persegi 4. Dalam hadis lainnya juga disebutkan innali haudan ma bainal Ka'bah wa Baitul Maqdis. Sesungguhnya aku memiliki telaga di mana panjangnya ibaratnya seperti dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Dalam riwayat lainnya mithlu ma bainal Madinah wa Uman. Jaraknya, panjangnya sama antara jarak Madinah dan Uman atau Amman. Dalam riwayat lainnya kama baina Sana'a wal Madinah, seperti jarak antara Sana'a di Yaman dengan Madinah. Dan dalam riwayat lainnya kama baina Ailah wa Sana'a minal Yaman. Jadi ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, al-haud makanuhu arasatil qiyamah. Di antara ahlul ilmi mengatakan bahwa inna tulahu wa arduhu syahrun fi syahrin ba'da as-sirat. Sesungguhnya panjangnya, lebarnya itu sejauh jarak perjalanan 1 bulan sesudah as-sirat. Dan telaga itu tidak hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi setiap nabi juga memiliki telaga, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki
telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah, dan nabi-nabi tersebut berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak pendatangnya yang datang ke telaga mereka. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah, dan aku berharap mudah-mudahan aku adalah nabi yang paling banyak pengunjungnya. Ini diantara hadis yang menjelaskan bahwa setiap nabi itu memiliki telaga. Nah, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, ini hal yang terkait dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang diangkat ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menggapai mereka, mereka dihalangi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelah engkau, artinya setelah engkau meninggal dunia. Hadis ini ikhwatul iman azanillahu iyyakum menunjukkan tentang haramnya melakukan perubahan di dalam agama. Menunjukkan tentang haramnya melakukan perubahan di dalam agama. Haram merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengada-ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal tersebut menyebabkan pelakunya terhalang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Apa yang dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelah engkau. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah meninggal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa-apa yang terjadi setelah meninggalnya beliau. Sebagaimana keyakinan sebahagian orang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat mengetahui apa yang terjadi, bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang terjadi setelah wafatnya beliau. Hadis ini juga menunjukkan tentang besarnya perhatian serta kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Karena beliau mengatakan, ay rabbi ashabi ashabi, ya Rabb, mereka adalah sahabatku sahabatku. Kemudian kata muallif, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Faqala ra'aituhum law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalun baina dhahrai khaylin duhmin buhmin illa ya'rifu khaylahu. Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum 'alal haud illa la yudhadanna rijalun yaumal qiyamah an haudi kama yudhadul ba'irud dhal unadihim illa halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka fa aqulu suhqan suhqa. Walil Bukhari
baina ana qa'imun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim faqala halumma faqultu ain qala ila an-nar wallahi qultu wa ma sya'nuhum qala innahum irtaddu ba'dak ala adbarihim al-qahqara thumma idza zumratun fadzakara mithlah qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithli hamalin na'am walahuma fi hadits Ibnu Abbas fa aqulu kama qala al-'abdu salih wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an juga menjelaskan tentang sifat haud ini, menjelaskan tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada tambahan di mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waditu anna qad ra'aina ikhwanana. Sungguh aku berkeinginan dapat melihat saudara-saudara kita. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudara kita adalah alladzina lam ya'tu ba'du, adalah mereka yang belum datang. Orang-orang yang beriman yang belum datang, artinya mereka yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengatakan, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah? Bagaimana engkau dapat mengenali saudara-saudara kita yang mereka belum datang? Kalau kami engkau sudah melihat, maka engkau mengenal kami. Bagaimana dengan mereka yang belum datang? Mereka yang datang setelah engkau meninggal dunia ya Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali mereka? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ara'aitum law anna rajulan, bukankah kata beliau, atau bagaimana menurut kalian jika ada yang punya kuda, di mana kuda tersebut di antara bahagian tubuhnya terdapat putih, bulu yang berwarna putih, ghurrun muhajjalun baina dhahrai khailin duhmin buhmin, sebagaimana seorang di antara kalian itu dapat mengenali kuda yang dia miliki walaupun kudanya itu berada di tengah-tengah kuda-kuda yang lainnya yang berwarna hitam. Dia dapat mengenali kudanya ketika dia mengetahui bahwa kudanya itu ada bahagian bulunya yang berwarna putih. Maka dengan cepat dia dapat mengenali. Dia dapat mengenali kudanya di antara segerombolan kuda yang berwarna hitam. Begitu pula halnya dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, benar, kami dapat mengenalinya ya Rasulullah. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin, sesungguhnya mereka itu datang pada hari kiamat kelak nantinya dalam kondisi muka yang bersinar. Ghurran muhajjalin, dalam kondisi bersinar, minal wudu, karena wudu yang mereka lakukan. Jadi anggota wudu mereka itu akan bersinar. Dalam riwayat lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, siapa di antara kalian yang dapat memanjangkan, meluaskan cahaya
dari tubuhnya tersebut, maka hendaknya dia lakukan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadits ini juga menjelaskan tentang keutamaan wudu. Dan la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana faratuhum 'alal haud. Dan sesungguhnya aku akan mendahului mereka di telaga. Illa la yudhadanna rijalun yaumal qiyamah an haudi. Kecuali atau hanya saja akan ada nanti orang-orang yang dihalangi dari telagaku pada hari kiamat. Sebagaimana yudhadul ba'iru dhal. Unadihim illa halumma. Aku memanggil mereka, kemarilah. Akan tetapi dikatakan innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka telah mengganti, telah merubah agama ini setelah engkau. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suhqan suhqa. Celakalah mereka, celakalah mereka. Dalam riwayat Bukhari disebutkan baina ana qaimun idza zumratun, ketika aku tengah berdiri tiba-tiba ada segerombolan orang. Ketika aku mengenali mereka, ada seorang laki-laki yang keluar min baini wa bainihim, di antara aku dengan mereka. Faqala halumma. Lantas laki-laki tersebut berkata, kemarilah. Faqultu ain. Maka aku pun berkata, kemana hendak engkau bawa mereka? Laki-laki tersebut berkata, ilan nar. Wallahi, kami akan bawa ke dalam neraka. Qultu wa ma sya'nuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa mereka dibawa ke neraka? Ada apa dengan mereka? Lantas laki-laki tersebut mengatakan, innahum irtaddu ba'dak ala adbarihim al-qahqara. Sesungguhnya mereka murtad sepeninggal engkau. Thumma idza zumratun fala urahu yakhlusu minhum illa mithla hamanin na'am. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa aqulu kama qala al-'abdus salih. Maka ketika itu aku pun mengatakan sebagaimana perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba yang salih, yaitu Nabi Isa alaihi salam, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian selanjutnya Nabi Isa alaihi salam mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan bagiku untuk mengatakannya. Kemudian kata Nabi Isa alaihi salam, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku dapat menjadi saksi mengawasi mereka selama aku hidup di antara mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau wafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, justru engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatunya. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini menjelaskan bahwa ada hal-hal yang dapat menghalangi seseorang itu sehingga dia terhalang tidak dapat minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan perkara yang sangat besar, bukan perkara yang remeh.
Namun ini adalah merupakan perkara besar. Karenanya seorang itu terhalang mendapatkan manfaat yang seharusnya dia dapatkan. Dia tidak dapat minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala tadi, terdapat kumpulan dari sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu terhalang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini terdapat 4 sebab. Dalam hadis-hadis yang dibawakan ini terdapat 4 sebab yang menyebabkan seseorang itu terhalang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang menjadikan seorang itu terhalang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah riddah. Itu seorang yang murtad. Orang yang murtad meninggalkan agama Islam kembali kepada agama sebelumnya. Siapa yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman, kemudian setelah itu mereka kembali murtad, maka sungguhnya dia akan terhalang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan dapat minum daripadanya. Ini yang pertama. Sebab yang kedua adalah membuat perkara-perkara baru. Membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Membuat perkara-perkara baru yang diyakini sebagai bahagian dari agama dan pelakunya diyakini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini berdasarkan perkataan Rasulullah perkataan di dalam hadis tersebut, di mana di situ dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa atau perkara-perkara baru yang telah mereka perbuat setelah engkau. Ini umum sifatnya. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, ini umum sifatnya. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi, ya Rabb, sahabat-sahabatku, ini maknanya adalah ummati. Jadi bukan hanya khusus sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun maknanya adalah umatku. Sebagaimana dalam riwayat lainnya, ummati ummati. Dan umat yang dimaksudkan di sini adalah ummatul ijabah. Bukan ummatul da'wah, tapi ummatul ijabah. Mereka yang menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka melakukan perkara-perkara baru di dalam agama ini. Atau mereka melakukan atau berkeyakinan sesuatu yang lam yakun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuh, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Maka mereka juga terhalang dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum bahwa al-muhdatsat, perkara-perkara baru itu ada 2 macam jenisnya. Yang pertama adalah muhdatsatun aqadiyah, dan yang kedua adalah muhdatsatun amaliyah. Perkara-perkara baru yang terkait dengan akidah, dan yang kedua adalah perkara-perkara baru, perbuatan-perbuatan baru yang dibuat-buat yang terkait dengan amal perbuatan. Contoh di antara muhdatsat aqadiyah, perkara-perkara baru yang terkait dengan akidah, seperti mereka yang meyakini adanya nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akidah baru. Atau ada yang
memiliki keyakinan-keyakinan menyimpang terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terkait dengan masalah akidah. Atau ada pula yang beranggapan bahwa manusia itu tidak akan dibangkitkan. Ini juga terkait dengan masalah akidah. Atau ada yang berkeyakinan bahwa tidak ada azab dan nikmat di dalam kubur. Ini juga muhdatsat aqdiyah, perkara-perkara baru terkait dengan akidah. Adapun muhdatsat amaliyah, perkara-perkara baru yang terkait dengan amalan-amalan, sebagaimana di antara bentuk perkara-perkara bid'ah yang kita lihat, seperti keharusan membaca zikir tertentu dengan jumlah tertentu dan dengan metode tertentu, di mana Nabi SAW tidak menentukan jumlah, kemudian bilangan serta metode tertentu di dalam membacanya. Lantas ada yang membatasi dengan jumlah tertentu, bilangan tertentu dan tata cara tertentu. Nah, ini muhdatsat amaliyah. Atau seorang yang melakukan salat karena suatu hal yang mana hal ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini juga termasuk ke dalam muhdatsat amaliyah. Jadi perbuatan-perbuatan baru itu ada yang terkait dengan masalah akidah, ada yang terkait dengan masalah amaliyah. Dan yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh muallif rahimahullahu taala ketika beliau menyampaikan hadis ini adalah terkait dengan al-muhdatsat al-amaliyah. Itu perkara-perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi dari sini ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, jelaslah bagi kita betapa pentingnya dan betapa besarnya kedudukan berpegang teguh dengan sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya bagi kita untuk beragama sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan barometer, timbangan. Siapa yang mengambilnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan selamat dalam agamanya. Itu mengambil seperti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang kedua. Sebab pertama tadi adalah murtad, sebab kedua adalah membuat perkara-perkara baru. Sebab yang ketiga yang menyebabkan seseorang terhalang dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zulmul ibad au i'anatu man yadhlimul ibad. Menzalimi manusia atau membantu orang yang melakukan kezaliman terhadap hamba lainnya. Di mana di dalam hadis-hadis lainnya disebutkan bahwa mereka yang dijauhkan dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang melakukan kezaliman. Dan ini amun fi kulli zulmin. Sebahagian atau kebanyakan di antara ahlul ilmi mereka mengatakan bahwa kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan kezaliman yang besar, itu kesyirikan. Zulmun nas fi dima'ihim au fi amwalihim au fi a'radihim.
Jadi ini diantara hal lainnya yang juga menyebabkan seorang terhalang dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan kezaliman di antara manusia. Dan kezaliman yang dimaksudkan di sini selain daripada kesyirikan adalah kezaliman yang besar, yaitu kezaliman terhadap manusia dengan menumpahkan darah mereka atau mengambil harta mereka atau menjatuhkan martabat mereka. Sebab yang keempat yaitu adalah fi'lu al-kabair wal mautu ala dzalika min ghairi taubah, melakukan dosa-dosa besar dan meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Jadi secara umum hadis ini yang menjelaskan tentang telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah pelajaran kepada kita betapa pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang mendapatkan kenikmatan manfaat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dapat dipastikan insyaallah mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nantinya. Khotul iman azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.